Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kita patut bersyukur, ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas putusan hakim bidang pra-peradilan tersangka AK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. KPK benar-benar telah mendapatkan angin segar, karpet merah dari sidang pra-peradilan Hasto Kristianto, di mana hakim ketua telah menegaskan bahwa pra-peradilan Hasto ditolak sepenuhnya dan status tersangka Hasto Kristianto ini sah atas nama hukum. Teman-teman, dengan pernyataan tegas dari hakim ketua ini, maka KPK tidak ada lagi satu ganjalan atau satu halangan pun untuk melakukan penahanan terhadap Hasto Kristianto. Tahu teman-teman, penahanan Hasto Kristianto ini batal dikarenakan saat itu Hasto Kristianto mengajukan sidang pra-peradilan. Tapi dengan hasil yang sangat memuaskan seluruh rakyat Indonesia ini, KPK kini sudah tak punya lagi beban untuk melakukan penahanan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Jadi teman-teman, apakah ini KPK berani untuk melakukan penahanan Sekjen PDIP, partai terbesar di Indonesia, atau mungkin KPK masih ragu-ragu untuk menangkap Hasto Kristianto? Ya, hari ini kita bakal mendengarkan berbagai pernyataan-pernyataan dari politikus, dari para pengamat hukum terkait kemungkinan apakah KPK akan melakukan penahanan, penangkapan terhadap Hasto Kristianto. Karena tidak boleh menutup mata juga teman-teman, resikonya itu sangat besar. Kenapa saya sebut sangat besar? Karena Ibu Megawati Soekarno Putri adalah salah satu orang yang sangat keras kepala, orang yang sangat teguh terhadap pendiriannya. Kalau Ibu Megawati sudah berkata, saya akan melindungi Hasto sampai mati, maka itu juga yang akan dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, Megawati akan melakukan semua hal yang dia bisa untuk menyelamatkan Hasto, baik dengan melobi politik, baik dengan intimidasi, intervensi politik, intervensi hukum, ataupun apapun yang bisa dilakukan. Dan hal ini pun terbukti teman-teman ketika beberapa bulan yang lalu ini Ibu Megawati Soekarno Putri melakukan kontak telepon dengan Presiden Prabowo Subianto, dan KPK pun langsung urung untuk melakukan penangkapan. Tapi setelah pra-peradilan ini selesai teman-teman, sepertinya tak ada lagi satupun hal yang bisa menghalangi KPK untuk melakukan penangkapan. Dan kita bakal cek dulu teman-teman ini komentar para pengamat politik, apakah memang KPK perlu segera melakukan penahanan? Karena ya takutnya gini loh, kalau misalnya dilama-lamakan takutnya nanti Pak Hasto keburu kabur. Kaburnya Harun Masiku yang sekarang juga kita nggak tahu di mana sih Harun Masiku tempatnya, nggak tahu kemana Harun Masiku perginya, sampai Interpol, ini kepolisian, kejaksaan juga belum bisa melacak keberadaan Harun Masiku. Nah teman-teman, kita simak dulu deh satu persatu video-video yang menjelaskan terkait urgensi penangkapan Hasto Kristianto, plus juga pernyataan dari KPK terkait apakah KPK bakal melakukan penahanan atau tidak. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas penetapannya sebagai tersangka. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika, mengatakan keputusan membuktikan KPK sudah bertindak objektif dalam penetapan tersangka Hasto. Tessa pun menyebut ke depan proses penyidikan terus berlanjut. Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka atas dugaan suap dan perintangan penyidikan berkaitan dengan politisi PDIP Harun Masiku. Kita patut bersyukur, ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas putusan hakim bidang pra-peradilan tersangka AK yang menurut kami sudah sesuai, sudah objektif sebagaimana yang rekan-rekan maupun masyarakat saksikan persidangannya beberapa hari ini. KPK selalu berpedoman dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku dalam menetapkan seseorang
menjadi tersangka termasuk di perkara suap KPU dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas penetapannya sebagai tersangka. Hakim menyebut permohonan pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto ditolak untuk seluruhnya. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Riamto, mengatakan penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP itu sah dan sesuai ketentuan hukum. Hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang boleh karena permohonan pra-peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menjawab soal rencana menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto seusai resmi ditetapkan menjadi tersangka. KPK menjelaskan bahwa nantinya penyidik akan menilai waktu yang tepat kapan Hasto Kristianto akan ditahan. KPK menuturkan bahwa masa penahanan berbatas 60 hari ke depan, sehingga Hasto Kristianto akan ditahan dalam kurang dari 2 bulan ini. KPK juga mengapresiasi langkah Hasto Kristianto yang mengaku akan kooperatif dalam proses hukum yang berlaku. Ya, menurut saya itu tanggapan yang ideal disampaikan oleh beliau sebagai salah satu sekjen partai yang besar di Indonesia, juga dapat memberikan contoh kepada pihak-pihak lain yang bila mana memang diduga disangkakan melakukan tindakan korupsi untuk bisa kooperatif dan taat hukum, mengikuti prosesnya, mengikuti prosedurnya, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses penyidikan itu sendiri maupun sampai dengan tahap penuntutan dan persidangan. Dan yang punya kesempatan yang berusaha apa sih mas di sini itu yang dicari oleh penyidik? Ya, itu sudah masuk materi penyidikan, apa saja yang dicari, tentunya terkait penyidikan perkara yang sedang disangkakan. Dalam hal ini penyidikan tersangka Saudara Harun Masiku, ya, itu yang digali oleh penyidik. Kalau Saudara PDIP bilang kalau dua itu tidak terkait kasus ini, benar mas? Ya, saya pikir sah-sah saja, siapapun, pihak manapun yang mengatakan hal yang bertentangan dengan apa yang disangkakan oleh penyidik. Saya pikir tinggal kita ikuti prosesnya dan ada ruang untuk bisa membuka, untuk bisa mengetahui baik oleh publik maupun penasihat hukum, ya, ruang tersebut adalah di persidangan nanti pada saat seluruh alat buktinya dibuka oleh jaksa. Mas, tidak ada disampaikan tidak ada mas itu yang kalau langsung sekarang dia ada pada menjalankan barang bukti di KPK lagi. Tetapi nggak wajib Ya, itu nanti akan menjadi kewenangan penyidik, ya. Penyidik yang akan menilai kapan para tersangka ini akan dilakukan penahanan, tidak hanya kepada Saudara Hatta, tetapi juga tersangka-tersangka yang lain. Ada aspek material, aspek formil terhadap penahanan para tersangka, termasuk juga apakah perkara ini nanti akan siap untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan untuk disidangkan. Kembali lagi bahwa proses penahanan itu ada masanya. Sebagai pemberi dalam hal ini pasal 5, masa penahanannya hanya berbatas waktu 60 hari. Sehingga nanti kita akan ikuti sama-sama apakah proses penahanan itu akan dilakukan segera atau memang menunggu kecukupan alat bukti
untuk memperkuat alat bukti yang ada saat ini maupun juga penilaian dari jaksa penuntut umum. Kalau saat ini jaksa penuntut umum sudah menilai ini sudah layak untuk segera dilimpahkan, bisa segera dilakukan. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari berbagai pihak terkait urgensi penangkapan Hasto Kristianto, sampai kita juga telah mendengarkan pernyataan langsung dari juru bicara KPK Bapak Tessa Mahardika yang menyebut penahanan Hasto itu akan berlangsung 2 bulan atau 60 hari dan juga akan segera dilaksanakan saat waktu yang tepat atau dirasakan memang diperlukan untuk keperluan penyidikan. Kita tentu mendukung terus KPK dan kita bakal terus kawal ini kasus Harun Masiku yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan mudah-mudahan ada nama-nama baru yang juga bisa diumumkan oleh KPK dalam keterlibatannya untuk melindungi Harun Masiku. Karena saya yakin Hasto Kristianto tidak bisa melakukan hal ini sendirian, harus ada sosok yang lebih besar daripada sekjennya Hasto Kristianto yang bisa sampai membuat Harun Masiku tak bisa dideteksi oleh Interpol, oleh kejaksaan atau kepolisian. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.